Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Imbas konflik Rusia-Ukraina yang tak kunjung selesai, Menteri Pertanian prediksi harga mie instan naik 3 kali lipat karena kedua negara tersebut merupakan produsen gandum yang berpengaruh pada rantai pasokan global termasuk impor gandum Indonesia. Dengan pernyataan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo dalam webinar Direktorat Jenderal Tanaman Pangan terkait kenaikan harga mie instan 3 kali menghebohkan dunia jagat maya. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memprediksi harga mie instan bisa naik 3 kali lipat akibat dampak dari konflik Rusia-Ukraina. Sebanyak 180 juta ton gandum tertahan di Ukraina dan tidak bisa dikirim sehingga mengganggu ketersediaan gandum untuk konsumsi dunia. Belum selesai dengan climate change, kita dihadapi dengan perang Ukraina dan Rusia, di mana di sana gandum tertimbun 18 juta ton, sekarang 180 juta ton. Nggak bisa keluar. Jadi hati-hati yang makan mie banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu. Maafkan saya bicara ekstrim aja ini. Ya, ada gandumnya tapi harganya akan mahal banget. Sementara di Mataram, harga mie instan di beberapa retail modern masih normal dan tidak ada aksi borong dari masyarakat. Apa yang dihebohkan di media, ya sesuai dengan pernyataan dari Kementerian Pertanian bahwa mie instan itu naiknya tinggi sekali, itu tidak sesuai dengan realita. Ya, kami sebagai pihak pedagang, pengecer, ya, retail itu tidak mengalami atau tidak terjadi adanya lonjakan maupun ras untuk mie instan tersebut. Prediksi Menteri Pertanian terkait kenaikan harga Indomie 3 kali lipat, masyarakat dihimbau untuk tidak panik karena harga serta ketersediaan pasokan Indomie masih aman dan stabil. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan ratusan CPNS tahun ini. Kendati pemerintah pusat belum memberikan konfirmasi terkait rekrutmen CPNS tahun 2022 ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah telah mengusulkan sekitar 948 formasi untuk calon pegawai negeri sipil tahun 2022. Jumlah ini berdasarkan kebutuhan ASN di Kabupaten Lombok Tengah. 948 formasi ini terdiri dari tenaga fungsional, kesehatan hingga guru. Jumlah ini juga disesuaikan dengan jumlah ASN yang telah pensiun, sehingga formasi yang diusulkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengganti ASN yang pensiun tersebut. Pasalnya untuk tahun ini jumlah ASN yang pensiun sekitar 400 orang. Dari semua instansi jumlah ini pun sama dengan jumlah ASN yang pensiun tiap tahunnya dari jumlah 3 hingga 400 orang lingkup pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Apakah besok ada CPNS atau tidak sampai hari ini masih terkonfirmasi. Kan? Artinya bahwa akan ada formasi untuk CPNS 2022 belum ada konfirmasi, tetapi kan biasa kita setiap tahun itu mengajukan kebutuhan ASN setiap tahun kan melalui informasi ya, kita sudah ajukan itu. Berapa kita ajukan? Yang awal kemarin kan 458 ditambah kemudian ada dengan formasi dari guru ada sekitar 435. Meski formasi telah diusulkan pemerintah Lombok Tengah, namun hingga kini pemerintah pusat belum memberikan konfirmasi terkait ada tidaknya pembukaan CPNS tahun ini. Pemerintah Lombok Tengah berharap tahun ini ada perekrutan CPNS. Selain itu, pemerintah pusat dapat menerima jumlah formasi sesuai dengan yang diusulkan dengan harapan kebutuhan tenaga ASN di Lombok Tengah segera terpenuhi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, pengrajin anyaman bambu di Lombok Timur secara serentak memproduksi berbagai produk kerajinan dari anyaman bambu. Momentum kemerdekaan ke-77 ini memacu para pengrajin untuk bangkit dan segera pulih dari keterpurukan ekonomi. Inilah kreativitas 77 ibu-ibu pengrajin di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur.
Para pengrajin ini secara serentak memproduksi berbagai produk kerajinan anyaman bambu dari tangan terampil mereka. Sembari menganyam bambu menjadi produk bernilai tinggi, mereka dengan husu mengikuti edukasi tentang perlindungan perempuan dan sosialisasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru diundangkan. Momentum Hari Kemerdekaan ini diharapkan bisa membangkitkan semangat dan memulihkan ekonomi para pengrajin yang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Misinya untuk membangkitkan perekonomian rakyat kita. Ya, alhamdulillah dengan diberikan kemudahan saat sekarang ini udah ada pandemi itu udah mulai bangkit saat sekarang, termasuk pesanan-pesanan dari yang membutuhkan pesanan dari kerajinan anyaman. Artinya 77 pengrajin menjadi penyemangat gitu ya. Apa saja yang dilakukan selama pengrajin di sini? Ya, ada edukasi tentang perlindungan anak, perempuan, terus untuk menjaga anak jangan cuma dididik sebagai memakai HP, malah itu yang alhamdulillah di samping menjaga anak mereka melakukan kegiatan melakukan kerajinan tersebut, di samping anak juga bisa mendidik, termasuk saya juga sekolah itu jasa dari orang tua dari membuat kleong berbahasa Indonesia kirim tanda tangan. Artinya 77 ini sebagai penyemangat untuk kebangkitan. Mayoritas warga Desa Loyok sendiri menggantungkan hidupnya sebagai pengrajin anyaman bambu, namun akibat pandemi ekonomi mereka terpuruk karena sepi peminat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain usai jeda pariwara berikut, tetap bergabung bersama kami.